Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya dan menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Yuk, duduk nyaman, jangan lupa siapkan hati, karena cerita kali ini akan menyentuh nurani kita bersama. Pagi berganti siang, dan matahari mulai condong ke barat. Udara di gang sempit itu terasa gerah. Deretan rama-rama kecil berdinding semen kasar berdiri rapat tanpa jeda. Dari salah satu rumah bercat biru pudar, terdengar pintu digeser. Sinta melangkah masuk dengan wajah penuh peluh. Jemarinya menggenggam plastik belanja berisi mie instan dan telur. Tangannya bergetar kelelahan. Sudah hampir 10 jam ia berdiri di kasir toko grosir. Tapi wajah suaminya yang duduk santai di teras dengan kopi dan rokok, menyambutnya tanpa rasa bersalah. Mas, aku capek banget tahu. Tadi toko ramai, pelanggan cerewet semua. Kaki Razanya, mau copot. Keluh Sinta sambil meletakkan plastik ke meja makan. Raka menoleh sekilas, lalu menyeruput kopinya. Iya, aku ngerti. Tapi kamu jangan ngomel terus dong. Aku juga nggak enak di rumah terus kayak gini. Nggak enak. Suara Sinta meninggi. Mas, tiap hari aku kerja. Berangkat pagi, pulang sore, belum lagi nyuci, masak, ngurus rumah. Semi, kamu cuma duduk di sini, main HP, ngopi, terus bilang gak enak? Raka menghela napas, menunduk. Aku udah nyoba cari kerja, Sinta, tapi lowongannya dikit. Yang ada gajinya kecil semua, belum lagi saingannya banyak. Sinta menatapnya tajam. Tapi, itu alasan yang sama yang kamu ucapin dari bulan lalu. Bahkan 2 bulan lalu. Apa kamu betel-betel cari kerja, Mas? Atau cuma pura-pura nyari biar aku nggak marah? Raka mengangkat alis. Maksud kamu apa? Aku capek, Mas. Capek hidup gini terus. Gajiku habis buat bayar listrik, air, kebutuhan dapur, belum lagi utang di warung. Tapi kamu, suami yang seharusnya jadi tulang punggung, cuma bisa duduk dan menunggu. Jangan nuduh yang enggak. Aku bukan nggak usaha. Balas Raka. Wajahnya mulai memerah. Usaha apa? Nongkrong di pos ronda tiap malam sambil ngopi. Itu bukan usaha, Mas. Itu alasan. Tegangan makin terasa. Raka berdiri, menghampiri Sinta dengan suara bergetar. Aku nggak bodoh, Sinta. Aku tahu kamu kecewa. Tapi kamu nggak perlu ngatain aku terus, seolah aku ini beban. Aku suami kamu. Sinta mendongak, matanya berkaca-kaca. Lalu apa yang harus aku banggakan dari kamu, Mas? Hidup kita begini terus. Sedangkan lihat tetangga kita, Mas Ilham. Kerja dari rumah, istrinya dagang online, tapi mereka bisa beli kulkas baru, bahkan mobil. Raka diam, dadanya sesak. Nama Ilham seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Ia menatap keluar jendela. Di halaman rumah sebelah, mobil putih terparkir bersih. Rumahnya yang dulunya sempit, kini punya teras dan kanopi. Ilham memang tak pernah pamer, tapi keberhasilannya terlihat jelas. Dan itu membuat Raka merasa makin kecil. Kamu bandingin aku sama Ilham sekarang? Tanyanya pelan. Aku nggak bandingin, Mas. Aku cuma bilang, kenapa orang lain bisa, dan kamu? Enggak. Raka memejamkan mata. Ada rasa sakit yang mengendap, bukan karena Sinta memarahinya, tapi karena ia sendiri mulai percaya ucapan istrinya. Ia tahu dirinya gagal. Ia tahu rasa malu sudah lama menggantung di wajah Sinta setiap kali mereka belanja ke warung pakai utang. Ya udah, kalau kamu anggap aku nggak berguna, terserah kamu. Aku nggak bisa paksa kamu bangga. Gumam Raka, melangkah pelan ke kamar. Sinta terdiam, matanya menatap kosong ke arah meja makan. Di situ, telur dan mie instan tadi masih belum dibongkar. Rasanya lelah bukan hanya di kaki, tapi di hati. Ia ingin hidup layak. Ia ingin suami yang bisa diandalkan. Tapi yang ia punya hanyalah rumah sempit, penghasilan minim, dan pertengkaran yang tak pernah selesai. Sementara itu, dari dalam kamar yang gelap, Raka duduk bersandar di sudut. Tangannya menutup wajah. Napasnya berat, hatinya perih. Ayebiu hanya kecewa pada Sinta. Tapi lebih dalam lagi, ia kecewa pada dirinya sendiri. Ia tahu, Sinta benar. Tapi ia juga tahu, meski niat berubah, ia belum tahu caranya. Suasana sore makin sunyi. Dari jendela, suara mesin mobil tetangga terdengar. Ilham baru pulang, disambut Arumi yang membawakan teh hangat. Tawa kecil mereka menyayat diam rumah Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa ingin marah. Tapi bukan pada Ilham pada hidup,
Pada dirinya sendiri, di meja makan, Sinta duduk menunduk. Pikirannya kacau, uang gaji bulan ini tinggal sedikit, esok belum tentu cukup beli beras. Tapi hatinya lebih berat karena satu hal. Ia tak lagi tahu harus bicara seperti apa pada suaminya. Di luar, senja mulai turun. Rumah tetangga satu persatu menyalakan lampu. Tapi di rumah Sinta dan Raka, yang menyala hanya rasa lelah yang belum juga padam. Sore itu, rumah masih hening. Bau telur dadar sisa makan siang masih menggantung di udara. Namun tak ada percakapan lagi antara Raka dan Sinta. Keduanya duduk di ruang tamu. Diam. Masing-masing sibuk dalam pikirannya sendiri. Sejak pertengkaran siang tadi, belum ada kata maaf. Tapi yang lebih terasa dari sekadar diam adalah jarak yang makin panjang. Sinta hanya sesekali melirik keluar jendela, ke arah rumah tetangga sebelah, dan itu tak luput dari pandangan Raka. Mobil putih Ilham yang tadi siang pergi, kini telah kembali. Tak berapa lama, seorang kurir datang membawa 2 dus besar dan ditaruh di teras rumahnya. Arumi keluar dengan senyum, menandatangani paket, lalu membawanya masuk. Raka menahan napas, melihat semua itu dengan mata sempit. Ia tahu, Sinta juga memperhatikan. Bahkan kini, istrinya sudah duduk mendekat ke jendela. Itu paket lagi ya, tiap minggu pasti ada aja. Gumam Sinta pelan, seperti bicara ke dirinya sendiri. Tapi cukup jelas untuk didengar suaminya. Raka tak menanggapi. Matanya masih terpaku pada rumah Ilham yang dari luar tampak makin berbeda. Bagian depan rumah yang sebelumnya polos, kini dipasangi kanopi baru. Dinding dicat ulang, jendela diganti lebih besar. Semuanya terasa kontras dengan rumah mereka sendiri, yang dindingnya mulai retak dan gentengnya bocor saat hujan. Aku cuman gak habis pikir, lanjut Sinta. Mereka kerja dari rumah, tapi bisa beli mobil, renovasi rumah, beli barang tiap minggu. Sementara aku kerja sampai kaki bengkak, kamu juga katanya udah nyari kerja kemana-mana. Tapi hasilnya, begini aja. Raka menunduk. Ucapan itu menampar lebih keras dari kemarin. Ia tahu Sinta tidak bermaksud menghina. Tapi kalimat itu terasa seperti pengakuan kekalahan mereka di depan tetangga. Harga dirinya terkikis perlahan. Dan ia tidak punya pembelaan yang cukup kuat. Malam datang dengan udara yang pengap. Raka sebentar ke warung. Dan di sana, Bu Ratmi duduk bersama Bu Murni sambil menyeruput teh manis di bangku depan toko. Begitu Raka mendekat, pembicaraan mereka seketika mengecil. Tapi telinganya cukup peka menangkap potongan kalimat yang membuatnya berhenti sejenak. Katanya sih, nggak wajar Bu. Bisa jadi pakai jalan gaib. Lihat aja hidupnya kayak mendaduk. Tetangganya aja bingung semua. Mata Raka menyipit. Dan ketika Bu Ratmi sadar ada yang mendengar, ia cepat-cepat menambahkan, tapi ya kita enggak. Tahu pas, cuma orang ngomong aja, Mas Raka. Namanya juga lingkungan. Pulang ke rumah, wajah Raka terlihat berbeda. Sinta sedang menjemur cucian di ruang belakang ketika suaminya mendekat dengan ekspresi berat. Tadi aku dengar sesuatu, ujar Raka, lirih. Kata Bu Ratmi, orang-orang mulai curiga sama Ilham. Ada yang bilang dia mungkin pakai pesugihan. Sudah menoleh cepat. Maksud kamu serius? Kamu yakin dengernya nggak salah? Nggak tahu juga, tapi masuk akal sih. Kerja di rumah, tapi hasilnya kayak kerja di luar negeri. Aku lihat tadi sore, renovasi rumahnya lanjut lagi. Sinta duduk, menatap suaminya dengan sorot mata yang tidak sepenuhnya percaya. Tapi juga tidak sepenuhnya menolak. Aku nggak mau suuzon Mas. Tapi ya, kadang aku juga heran. Arumi bilang jualan online, tapi tiap hari bisa check out, kayak borong toko. Malam itu, percakapan mereka tak berhenti. Raka mulai menceritakan apa yang ia dengar dari warga. Dan tanpa sadar, Sinta membawa obrolan itu ke Bu Sumi keesokan harinya. Saat belanja ke warung, lalu berlanjut ke tetangga lain. Gosip itu menyebar pelan, tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah ikut menyiramnya dengan bensin. Beberapa hari kemudian, Ilham dan Arumi mulai merasa perubahan sikap warga. Bu Murni yang biasanya menyapa, kini hanya melirik lalu berpaling. Anak-anak yang biasa main di depan rumah mereka mulai dilarang mendekat. Arumi mencoba menanyakan pada Sinta saat bertemu di gang depan. Tapi nada bicara Sinta dingin dan singkat. Tahu Mbak, mungkin warga lagi banyak pikiran, jawab Sinta sambil terus berjalan, meninggalkan Arumi yang terpaku dari balik jendela. Raka memperhatikan. Ia tahu Arumi mulai curiga, tapi tidak ada niat dalam dirinya untuk meluruskan kabar itu. Ia malah merasakan sesuatu yang aneh, semacam kepuasan. Nama Ilham yang selama ini bersih,
mulai dibicarakan. Warga yang dulu memogemuji, kini bergosip dengan nada miring. Namun malam harinya, saat semua lampu padam dan rumah sunyi, Raka duduk sendirian di dapur. Di hadapannya, kopi hitam yang sudah dingin. Ia memandangi gelas itu, lalu menunduk dalam. Di balik rasa puas yang sempat menyelusup, ada perasaan yang menggigit pelan-pelan. Rasa bersalah. Ia tahu, belum ada bukti. Ia tahu, semua itu baru dugaan. Tapi ia tetap membiarkan gosip itu tumbuh. Bahkan diam-diam mendorongnya. Di kamar, Sinta sudah tertidur. Tapi Raka belum bisa memejamkan mata. Ia menatap lenggit-lenggit yang retak, dinding yang lembab, dan lampu temaram yang berkedip lemah. Hatinya makin sesak. Ia merasa seperti sedang meluncur ke jurang. Tapi belum bisa berhenti. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari rumah sebelah. Lampu garasi menyala, dan Ilham turun dari mobil sambil membawa kotak. Raka berdiri di jendela, memandangi. Ilham yang terlihat biasa saja, tidak terganggu oleh apapun. Dan untuk sesaat, dalam diam yang panjang, Raka merasa kalah lagi. Tapi kali ini, bukan hanya soal harta, tapi soal siapa yang tetap kuat meski dihujani fitnah. Raka masih berdiri di balik tirai jendela, memperhatikan Ilham yang menurunkan kotak dari mobilnya. Pemandangan itu terlihat begitu biasa, tapi di benaknya, semuanya terasa asing. Harinya, penuh sesak oleh rasa yang campur aduk antara puas, iri, dan sesuatu yang samar, yang tak ia mau akui sebagai rasa bersalah. Lampu di rumah Ilham menyala terang hingga larut. Dari keyohan, sayup terdengar bunyi denting keyboard, dan Raka, tanpa alasan jelas, menolehkan wajahnya. Keesokan harinya, suasana gang tempat mereka tinggal berubah terasa. Bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Di warung tempat Sinta biasa belanja, Bu Murni duduk dengan Bu Ratmi, berbicara lirih, tapi penuh tekanan. Aku lihat lampu rumahnya Ilham itu nyala sampai tengah malam. Pernah juga kayak ada suara orang komat kamit. Merinding aku, Bu, ucap Bu Murni, sambil memeluk tubuhnya sendiri. Sinta hanya diam sebentar, lalu dengan nada pelan namun disengaja, menambahkan, kemarin aku juga dengar suara kayak alarm sama semacam bacaan. Tapi ya entahlah, mungkin mereka memang punya ritual malam. Ucapannya membuat Bu Ratmi dan Bu Murni saling pandang. Tak ada yang menyanggah, mereka membiarkan imajinasi menuntun keyakinan. Raka mendengar semua itu dari balik pintu warung, berdiri sambil menunggu giliran. Ia tak menyela, ia tidak menegur. Ia hanya menunduk. Ada rasa tak nyaman di dadanya, tapi ia juga tak cukup berani untuk menyetopnya. Bahkan ketika Sinta kembali ke rumah dan menceritakan ulang obrolan itu dengan sedikit tambahan-tambahan, Raka hanya duduk di sudut dan mengangguk pelan. Hari-hari selanjutnya gosip itu tumbuh liar. Warga mulai menjauh dari rumah Ilham. Anak-anak dilarang bermain di depan halaman mereka. Bahkan Bu Sumi, yang dulu sering mengobrol dengan Arumi saat menyiram tanaman, kini hanya melintas dengan pandangan curiga. Arumi merasakannya. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Sore itu, Arumi datang mengetuk rumah Sinta. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya mengandung pertanyaan yang berat. Sinta membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan, namun tubuhnya terlihat tegang. Maaf, aku ganggu sebentar. Aku cuma mau tanya, ada yang aneh ya dari aku atau Ilham? Kok belakangan tetangga jadi berubah semua? Tanya Arumi hati-hati. Sinta menghela napas pelan. Ia memutar tubuh sedikit, menghindari tatapan langsung. Ah, enggak kok Mbak. Mungkin warga lagi banyak pikiran. Sekarang kan hidup makin susah ya. Orang kadang gampang curiga sama siapa aja. Termasuk ke aku dan Ilham? Tanya Arumi lebih dalam. Kali ini tanpa senyum. Sinta tersentak sejenak, tapi cepat kembali ke sikap dinginnya. Aku nggak tahu Mbak. Aku sendiri juga cuma dengar-dengar aja. Lagian kan, kita semua punya cara masing-masing buat bertahan hidup. Kalimat itu terdengar biasa, tapi jelas menusuk. Arumi menelan ludah, lalu perlahan mengangguk. Ia tak ingin memperpanjang. Meski wajahnya menunjukkan kekecewaan yang dalam, ia melangkah pergi, membiarkan pintu rumah Sinta kembali tertutup di belakangnya, tanpa jawaban yang memuaskan. Raka, yang sejak tadi duduk di dalam, mendengar semuanya. Suara Arumi, cara Sinta menjawab, dan langkah kaki itu yang menjauh dari pintu rumah mereka. Hatinya bergetar pelan. Ia tahu, Arumi benar-benar tersinggung. Ia tahu, Ilham dan istrinya tidak layak diperlakukan begitu. Tapi ia tidak melakukan apapun. Ia hanya tetap diam. Diam yang penuh dosa.
Malam harinya, suara mobil Ilham kembali terdengar. Kali ini tak ada yang keluar rumah. Tak ada anak-anak berlarian. Gang itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa. Ada tekanan yang menggantung di udara. Raka duduk di kursi ruang tamu, menggenggam gelas kosong. Pandangannya lurus ke depan, tapi pikirannya kalut. Dalam hati, ia mulai bertanya, sejak kapan ia membiarkan semua ini tumbuh sebesar ini? Sejak kapan ia menjadikan diamnya sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain? Tapi lagi-lagi, pertanyaan itu mengendap di kepala. Tak ada niat untuk menghapusnya. Yang ada justru rasa lega yang ia sendiri benci, tapi tak bisa tolak. Di kamar, Sinta mulai memijat kakinya yang pegal, sambil sesekali menatap jam dinding. Sudah malam, tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Ia juga tahu, mereka mulai berlebihan. Tapi rasa marah karena hidup yang tak kunjung berubah membuatnya buta era. Ia merasa tak salah, karena merasa terlalu lama menderita. Dan di rumah sebelah, lampu ruang kerja Ilham masih menyala. Samar-samar terlihat bayangannya di balik tirai. Arumi duduk di sampingnya, menatap layar laptop. Mereka masih bekerja, masa, berjuang. Tapi yang terlihat dari luar hanyalah cahaya malam dan dugaan yang tak pernah dicari kebenarannya. Raka masih menatap ke depan. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tapi di dadanya, ada gelombang yang tak bisa dia redam. Bukan lagi sekadar rasa kalah, tapi rasa takut bahwa ia telah ikut menjadi bagian dari kehancuran orang yang tak bersalah. Dan suara anak-anak yang biasanya riuh sore hari, kini tak terdengar lagi. Sunyi yang menyiksa itu kini menyelimuti gang mereka dan di kepala Raka, satu suara terngiang pelan. Kalau mereka memang tidak salah, lalu siapa yang akan menanggung akibatnya? Sunyi yang menyelimuti gang itu tak jua mencair. Fitnah berkembang liar dan sikap warga berubah. Rasa bersalah yang dulu samar di dada Raka kini mulai menumpuk. Namun tak berujung penyesalan. Ia lebih sering duduk di ruang tamu tanpa lampu menyala, menatap pintu depan rumah Ilham, seolah menanti sesuatu yang tak pasti. Tapi yang datang justru berita-berita baru yang makin menyesakkan. Setiap tawa kecil dari rumah sebelah terasa seperti hinaan. Setiap lampu yang menyala hingga larut malam seperti ejekan terhadap kemiskinannya. Sinta tak banyak bicara, tapi diamnya seperti api yang membakar perlahan. Wajahnya tak lagi ramah di rumah. Gerak tubuhnya selalu cepat, kasar, dan tak peduli. Hingga siang itu, saat ia membuka dompet, menemukan isinya hanya 2 lembar uang kecil dan beberapa receh. Tubuhnya lemas, "Mas, ini uang belanja tinggal segini." Suaranya pelan tapi jelas. "Beras tinggal setengah liter, telur udah habis, gas juga tinggal sedikit. Mau masak apa kita besok?" Raka tak langsung menjawab. Ia hanya menggorak jerakon sendok di gelas kopinya. Detik demi detik berlalu tanpa kata. Lalu Sinta kembali bicara. Kali ini nadanya berubah. "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Hidup kayak gini, aku udah nggak tahan, Mas. Kalau aja dulu aku nikah sama Ilham." Kalimatnya menggantung, sengaja tak dilanjutkan. Namun Raka mendongak. Matanya tajam menusuk. "Apa? Ulangi." Sinta tetap berdiri, tidak mundur. "Seredak, aku nggak akan semenderita ini. Nggak harus mikirin makan tiap hari. Nggak harus nahan malu, karena suami sendiri nggak punya penghasilan." Raka bangkit. Suaranya mulai bergetar. "Kamu pikir gampang hidup kayak dia? Kamu pikir dia nggak pakai cara kotor? Kamu percaya semua itu bersih? Aku nggak peduli dia pakai apa." Sinta menjawab cepat. "Yang aku tahu, dia nggak bikin istrinya kelaparan." Emosi Raka meledak. Ia ingin membanting gelas di tangannya, tapi tak cukup berani. Ia hanya berdiri mematung, sementara dada sesak menahan kata-kata. Harga dirinya hancur lagi, diinjak-injak oleh istri sendiri. Di dalam rumah yang dindingnya makin lembab dan lantainya mulai retak, hari mulai gelap. Raka pergi ke pos ronda, duduk di sana bersama 2 tetangga yang asyik bicara soal ekonomi kampung dan orang-orang yang berhasil. Di tengah obrolan, salah satu dari mereka menyebut, "Si Ilham tuh luar biasa ya. Katanya baru dapat proyek IT dari luar, kliennya dari Australia, gede banget nilainya." Kalimat itu menancap keras di telinga Raka. Ia hanya mengangguk tipis. Tapi pikirannya langsung kacau. Sepanjang jalan pulang, ia melangkah cepat dengan mata merah. Rumah Ilham yang terang benderang, dan suara motor baru Arumi yang baru diparkir, menambah bara di dadanya. Sesampainya di rumah, ia tak langsung masuk.
Ia berdiri lama di halaman, menatap ke arah mobil putih di depan rumah Ilham. Cahaya dari dalam rumah mereka membuat mobil itu tampak mengilap, licin dan sempurna. Raka menggenggam tangan kirinya kuat-kuat. Giginya terkatup rapat. Tidak, rasa sakit dan marah tak bisa lagi dibedakan. Dari balik jendela, Sinta memperhatikan. Ia tidak berani menyapa. Ia hanya melihat suaminya berdiri lama dalam gelap, seperti orang yang kehilangan arah. Tapi dalam hati, Sinta juga lelah berharap, dan lelah merasa bersalah. Ucapan siang tadi mungkin terlalu keras, tapi ia merasa sudah habis sabar. Raka masuk ke rumah tanpa suara. Ia melewati Sinta begitu saja, lalu masuk ke kamar. Pintu dikunci. Di dalam, ia terduduk di lantai. Tangannya menutup wajah, dadanya berdenyut keras. Ia merasa sudah terlalu banyak menelan rasa kalah. Jika hidup memang tak berpihak, mungkin waktunya ia merebut sesuatu yang selama ini dirampas dari tangannya bahkan. Kalau itu artinya harus menyakiti. Malam itu, suara laptop Ilham kembali terdengar dari rumah sebelah. Tertutup tirai, tapi bayangannya samar terlihat. Raka menatap ke jendela itu dari kamarnya. Tatapannya tidak lagi biasa. Di benaknya, kebencian itu mulai punya bentuk. Bukan sekadar marah, tapi keinginan untuk menghancurkan agar Ilham tahu bagaimana rasanya jadi dirinya. Dan malam makin larut, udara kian sunyi. Tapi di hati Raka, kebisingan terus bertambah. Ada bisikan yang tak bisa dihentikan. Bisikan yang membuatnya tak bisa tidur. Bisikan yang berkata, "Sudah cukup kamu menderita sendirian." Malam itu, Raka masih duduk di tepi ranjang. Lampu kamar sengaja tak dinyalakan. Bayangan mobil putih Ilham masih terpantul di balik tirai jendela rumah mereka. Suara touch keyboard dari rumah sebelah kadang terdengar samar, menciptakan dengung yang tak disukai Raka. Ia menggenggam lututnya sendiri, mencoba meredam letupan di dalam dada yang makin tak bisa dikendalikan. Siang tadi, saat Sinta menyebut nama Ilham, lalu malamnya kabar proyek luar negeri itu terdengar lagi di pos ronda. Semuanya seperti paku-paku kecil yang menusuk pelan-pelan, lalu tertancap dalam. Beberapa hari sebelumnya, dengan penuh kehati-hatian, Raka memesan cairan itu lewat sebuah forum daring. Ia menulis dengan nama samaran, menyamar sebagai peternak yang butuh bahan kimia untuk keperluan kandang. Botol itu akhirnya datang dalam bungkus rapat, dan ia simpan di bawah lemari dapur, dibungkus 2 lapis kain bekas. Sinta tidak pernah tahu, tidak pernah bertanya. Raka mulai memperhatikan kebiasaan rumah Ilham. Ia mencatat jam lampu luar padam, jam kapan Arumi mematikan motor, kapan suara laptop berhenti. Semua terekam dalam diamnya. Ia bahkan tak tidur beberapa malam demi memastikan waktu terbaik untuk melancarkan rencananya. Semakin hari, matanya makin cekung, napasnya makin berat. Sinta memperhatikan. Ia tidak bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dari suaminya. Raka jadi sering melamun, kadang menggerutu sendiri saat makan. Dan lebih dari itu, dia makin jarang bicara. Sinta ingin bertanya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika sekali waktu ia bertanya, "Mas mikirin apa sih?" Raka hanya menjawab pendek, "Gak ada." Namun malam itu, saat jam hampir menunjukkan pukul 11, Sinta terbangun karena mendengar langkah Raka keluar kamar. Ia mengintip dari celah pintu, melihat suaminya membuka lemari dapur, lalu menyelipkan sesuatu ke dalam kantong jaketnya. Gerak-geriknya mencurigakan. Sinta bangkit perlahan, mengikuti dari jauh. Tak ada suara selain derit lantai kayu dan tarikan. Napas yang semakin cepat, Raka melangkah keluar rumah. Langit malam mendung, bulan tertutup, jalanan gang gelap dan sepi. Ia menunduk, melangkah cepat, dan berhenti di dekat pagar rumah Ilham. Tangan kirinya meraba botol dalam kantong jaket. Jari-jarinya gemetar. Ia menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada yang melihat. Tapi hatinya belum sepenuhnya yakin dari keyohan. Sinta melihat semuanya. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ia tak bisa teriak, tak bisa bergerak cepat. Kepalanya penuh kemungkinan buruk. Saat melihat Raka mengeluarkan botol dari jaketnya, tangannya refleks menutup mulut. Ia tak bisa percaya. Raka berdiri diam di samping mobil putih itu. Botol dalam genggamannya terbuka pelan. Bau tajam dari cairan itu menusuk hidung. Ia menggenggam botol dengan tangan kanan, mengangkatnya setinggi dada, siap menyiramkan ke permukaan mobil. Tapi di detik itu juga, ada suara kecil yang menyelinap di kepalanya. Suara yang samar tapi keras. "Kamu tahu ini salah." Tangannya mulai gemetar. Bukan karena takut ketahuan,
tapi karena hatinya mulai berteriak. Tapi logikanya terlalu lemah. Ia telah menanam rasa iri terlalu lama. Ia sudah membiarkan harga dirinya dikikis. Dan kini ia tak tahu cara mundur. Dari balik semak, Sinta hendak berlari mendekat. Tapi langkahnya tertahan. Ia ingin menghentikan, tapi tubuhnya tak bergerak. Ketakutan membuatnya lumpuh. Ia hanya bisa menatap, berharap keajaiban membuat suaminya berhenti. Dan Raka masih berdiri, menatap mobil dengan mata penuh amarah. Napasnya memburu. Di dalam dirinya, pergulatan itu makin kuat. Ia tahu ini bukan solusi, tapi ia juga merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia ingin Ilham tahu rasa, ia ingin dunia seimbang, tapi bahkan di saat terdekat dengan balas dendam, hatinya tetap merasa kosong. Di tangan kanannya, botol itu mulai menetes, dan malam terus bergulir dalam diam yang makin mencekam. Botol di tangan Raka telah terbuka. Cairan bening di dalamnya bergetar mengikuti gerakan tangannya yang mulai tack stable dalam detik-detik yang menyesakkan. Ia menatap mobil putih itu, seolah benda mati itu adalah lambang dari seluruh kepahitan hidupnya. Tangan kanannya terangkat, siap menyiramkan amarah dalam bentuk cairan tajam. Tapi di balik dada yang membara, suara batin kembali meronta. Ia tahu, dalam-dalam, ia tahu bahwa yang akan ia hancurkan bukan hanya mobil itu, tapi juga dirinya sendiri. Sinta, yang masih bersembunyi di ujung gang, menahan napas. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia nyaris tak bisa berpikir jernih. Ia melihat gerakan suaminya, melihat kesungguhan yang mengerikan di balik tubuh yang selama ini ia kenal sebagai lelaki pendiam dan mudah terluka. Matanya memanas. Ia ingin teriak, tapi suaranya lumpuh oleh takut dan penyesalan yang telanjur membeku di tenggorokan. Dan saat cairan itu hampir meluncur, tiba-tiba suara alarm mobil meraung keras, nyaring, memecah keheningan malam seperti sirina. Peringatan dari langit. Raka kaget, tubuhnya terpental setengah langkah. Botol di tangan tergelincir, jatuh. Cairan itu tumpah, memercik cepat, menyambar lengannya, lalu mengalir ke dada dan perut. Hanya sedetik, tapi cukup untuk menghancurkan jeritan. Raka langsung mengguncang seluruh gang. Ha, panas, panas, tolong. Tubuhnya menggelepar di aspal yang dingin. Suara jeritannya tajam, tak tertahan. Kulitnya melepuh seketika. Asap tipis naik dari baju yang basah oleh cairan korosif. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Rumah terbuka. Warga keluar. Beberapa berteriak, beberapa menutup mulut dengan ngeri, dan di antara mereka, Ilham muncul paling depan, mengenakan kaos dan celana tidur, berlari tanpa pikir panjang. "Ambil air, cepat, dia kena cairan keras," seru Ilham, menahan tubuh Raka yang mulai menggigil. Arumi datang membawa ember. Ilham langsung menyiram dada dan tangan Raka. Suara air menyentuh luka itu disambut dengan jerit pilu. Wajah Raka memucat. Matanya nyaris tertutup. Tubuhnya gemetar hebat. Sinta baru keluar dari balik gang. Tubuhnya lemas. Langkahnya gontai. Melihat suaminya dalam keadaan mengenaskan, ia langsung berteriak. "Mas, ya Allah, Mas Raka!" Ia berlari menghampiri. Lututnya nyaris tak kuat menopang tubuhnya. Ia tersungkur di samping suaminya, memeluk Raka sambil menangis histeris. Tubuh itu panas, basah, dan berbau menyengat. Sinta ingin memeluk erat, tapi ia tahu, sentuhannya bisa menyiksa lebih dalam. "Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin ini, Mas?" Isaknya tak berhenti. Ilham tetap di samping mereka, membantu membuka kancing baju Raka, yang mulai lengket di kulit. "Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Dia harus ditangani cepat." "Pepper apa?" Warga membantu mengangkat tubuh Raka. Mobil pribadi Ilham langsung dipakai. Sinta masuk ke dalam sambil memegangi tangan suaminya, yang masih berdarah dan penuh luka. Matanya sembab, napasnya tersengal, dan mulutnya terus bergumam, "Maaf, maaf, maaf." Di dalam mobil, Raka membuka matanya sejenak. Pandangannya kabur. Suara mesin mobil, tangis Sinta, dan gerak cepat Ilham bercampur jadi satu. Ilham terdengar paling jelas bukan karena keras, tapi karena tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Tenang, Ra, aku nggak tinggal diam. Aku nggak akan biarin kamu mati." Kalimat itu membuat dada Sinta makin sesak. Ia menatap Ilham lewat kaca spion. Lelaki yang selama ini mereka fitnah, yang mereka rendahkan, yang mereka curiga, kini justru menjadi satu-satunya yang menyelamatkan hidup suaminya. Sinta menunduk, menggenggam tangan Raka lebih erat. Air matanya tak berhenti jatuh. Di dadanya,
ada satu rasa yang begitu jelas, malu. Malu yang menyakitkan, bukan karena orang tahu mereka miskin, tapi karena kebencian mereka dibalas dengan pertolongan yang tulus. Dan di kursi belakang, tubuh Raka semakin dingin, tapi di dalam dirinya, sesuatu retak. Ia sadar bahwa semua ini bukan sekadar musibah. Ini pukulan yang telak, karma yang tak bisa lagi disangkal. Balasan nyata dari segala fitnah, iri, dan kebencian yang ia pelihara. Dalam diam, mobil melaju makin kencang. Lampu jalan berkelebat satu persatu. Tapi waktu seperti berhenti untuk Raka karena malam ini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar tahu apa itu kalah. Dari balik kaca ruang ICU yang dingin dan penuh alat, tubuh Raka terbujur kaku. Separuh wajahnya tertutup perban tebal. Dadanya dibalut perban basah, dan selang-selang menancap di kedua lengannya. Aroma obat dan antiseptik menusuk tajam. Beberapa jam lalu, tubuh itu bergetar dan menjerit kesakitan. Kini, hanya napas lirih yang terdengar pelan dari bantuan alat medis. Sinta duduk di kursi ruang tunggu. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia memandangi lantai rumah sakit yang bersih, namun terasa begitu asing. Pikirannya berkecamuk tak karuan. Ia mengingat jeritan suaminya. Ia mengingat tangan Ilham yang memanggul tubuh itu. Ia mengingat bagaimana mobil mereka dipakai tanpa ragu. Semuanya terbalik. Semua kesombongan, semua fitnah, semua iri, hari ini ditampar balik dengan kenyataan yang lebih keras dari batu. Beberapa menit kemudian, Ilham datang dari arah resepsionis. Di tangannya ada map berisi berkas administrasi. Ia melangkah pelan, lalu duduk di sebelah Sinta. Suaranya tenang, nyaris seperti sedia kala, tapi justru itulah yang menghancurkan hati Sinta. Biaya awalnya sudah saya tanggung dulu. Ya mbak, termasuk ambulan semalam, ucap Ilham pelan. Tadi saya juga minta bagian administrasi, mencatat nama saya dulu, sebagai penanggung jawab sementara. Nggak apa-apa, nanti kita bicarakan pelan-pelan. Sinta menunduk, mulutnya tak sanggup menjawab, bibirnya gemetar. Lalu pecah tangis yang ia tahan sejak pagi. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan. Maaf, saya malu banget Mas Ilham. Kami udah keterlaluan. Ilham menggeleng. Suaranya tetap lembut. Sudah, nggak usah diungkit. Yang penting, Raka selamat. Dulu, selebihnya, kita bisa pikir nanti. Tangis Sinta makin menjadi. Ia tak hanya menangisi suaminya, tapi juga dirinya sendiri. Ia merasa jadi manusia paling kotor, karena ketika mereka mau fitnah, Ilham justru menolong. Ketika membenci, Ilham tetap datang dengan hati terbuka. Beberapa jam kemudian, Bu Murni datang menjenguk, membawa buah tangan dan kabar bahwa warga sudah mulai membicarakan hal yang berbeda. Kami kira selama ini, Mas Ilham itu macam-macam, tapi ternyata malah jadi penolong. Maafkan kami ya, Mbak Sinta, ucapnya dengan nada sungkan. Kata-kata itu tidak membawa lega, justru menambah luka yang mendalam di hati Sinta. Semakin ia dihadapkan dengan kebenaran, semakin berat rasanya menatap hidup yang telah mereka rusak dengan tangan sendiri di dalam ruang ICU. Raka membuka mata. Samar, buram langit-langit rumah sakit tampak asing. Ia mencoba bergerak, tapi nyeri langsung menghantam seluruh tubuhnya. Suara mesin monitor berdenting pelan. Di sudut ruang, Sinta duduk sambil memegang tangannya yang terbakar. Air matanya jatuh satu persatu ke perban. Raka tidak bisa bicara. Banyak. Tapi dari matanya, ada yang sudah patah. Bukan sekadar kulit yang melepuh, tapi harga diri. Ia tahu ini adalah akhir dari semua mimpi balas dendamnya. Ia tahu dendamnya bukan hanya gagal, tapi telah memakan dirinya hidup-hidup. Ayat hanya kehilangan tenaga, tapi juga kehilangan wajah, martabat, dan harga sebagai lelaki di mata orang-orang yang pernah ia rendahkan. Suaranya keluar lirih, nyaris tak terdengar. Aku gagal, Sinta menggeleng cepat. Bukan itu, Mas. Kamu belum selesai. Kamu belum habis. Tapi dalam hati Raka, semuanya terasa usai. Ia tak takut mati. Ia hanya takut hidup sebagai pecundang yang sudah kehilangan segalanya, termasuk rasa percaya diri untuk bangkit. Ia ingin menangis, tapi kelopak matanya tak mampu lagi. Dari balik tirai, suara langkah kaki Ilham terdengar. Sinta menoleh, hanya sekilas pandang dari Raka yang mengandung seluruh kepedihan yang pernah ia simpan. Ia melihat Ilham mendekat dengan tenang, tanpa dendam, dan itulah yang paling menyiksa.
diselamatkan oleh orang yang paling ia benci, adalah tamparan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Sinta menggenggam tangan Raka lebih erat. Sementara napas Raka mulai bergetar. Di dadanya, ada nyeri yang tak berasal dari luka bakar, tapi dari kenyataan yang membunuh pelan-pelan. Bahwa hidupnya kini hanya tersisa tubuh yang tak lagi utuh, dan harga diri yang remuk di tangan sendiri. Raka masih terbaring di ranjang rumah sakit, dengan luka bakar yang tak kunjung kering. Selang infus tetap menancap di punggung tangannya, dan matanya hanya terbuka sebentar-sebentar. Sinta tetap duduk di sisi ranjang, setia mengusap kening suaminya dengan kain basah. Di antara mereka hanya ada suara mesin monitor dan detak waktu yang pelan, namun menyesakkan. Setelah semalam tahu bahwa Ilhamlah yang membayar semua biaya darurat, hati Sinta kian berat. Ia menahan semuanya sendiri, malu, kesedihan, dan kelelahan yang mulai melumpuhkan pikirannya. Pintu kamar diketuk. Dua pria berseragam masuk dengan sopan, memperkenalkan diri sebagai pihak kepolisian yang datang untuk mengambil keterangan. Sinta menoleh cepat, dadanya langsung bergetar. Waktu seperti berhenti sejenak. Raka hanya bisa mengangguk pelan, dan petugas memberi waktu beberapa menit sebelum memulai. Di luar ruangan, Sinta berdiri kaku. Ia tak bisa duduk. Telinganya menangkap suara Tania jawab di dalam kamar. Lirih, terpotong napas berat, tapi kalimat-kalimat penting tetap sampai di telinganya. Ya, benar, botol itu saya beli sendiri. Niat saya menyiramkan ke mobil Ilham. Alasannya, Pak, saya benci dia. Saya merasa kalah, saya iri. Saya ingin dia jatuh seperti saya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Raka menusuk hati Sinta lebih dalam. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tak menangis di hadapan petugas lain yang menunggu. Suaranya dalam hati berteriak, "Ini semua salahku juga. Aku yang menekan. Aku yang membandingkan. Aku yang menanam kebencian itu di dalam dirinya sejak awal." Setelah pemeriksaan selesai, petugas keluar dan memberi penjelasan singkat. Meskipun Ilham menolak memperpanjang perkara, hukum tetap berjalan. Karena bukti cairan, saksi warga, dan pengakuan sendiri, Raka akan tetap diproses. Sentahat Mengag tak ada lagi protes. Yang tersisa hanyalah kepasrahan yang terasa pahit di lidah hari bergonte, dan biaya rumah sakit terus membengkak. Tabungan mereka sudah habis sejak 2 malam lalu. Sinta mulai meminjam ke sana-sini. Ia bahkan menjual perhiasan kawin yang selama ini ia simpan diam-diam. Beberapa tetangga yang dulu ikut memfitnah, kini datang menawarkan empati. Tapi rasa malu membuat Sinta sulit menerima. Ia tahu, semua ini bukan semata-mata karena Raka, tapi juga karena dirinya. Dalam hati, Sinta ingin menyerah. Ia tak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semua ini. Setiap hari ia mengurus dokumen, menandatangani formulir, mengantar surat ke pihak kepolisian, dan tetap menjaga suaminya di malam hari. Tubuhnya letih, pikirannya keruh. Tapi ketika ia melihat luka di tubuh Raka yang menghitam dan membusuk perlahan, rasa tanggung jawabnya kembali menguat. Aku tidak bisa meninggalkannya. Tidak saat seperti ini, tidak saat ia sudah hancur, dan aku adalah bagian dari kehancuran itu. Di malam yang tenang, Sinta kembali duduk di sisi ranjang. Raka membuka matanya sebentar, menatap langit-langit. Ruangan tanpa ekspresi. Sinta menggenggam tangannya pelan, tapi tak ada reaksi dari suaminya. Hanya napas berat dan suara mesin infus yang menjawab keheningan. Sinta menunduk, lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Mas, kalau saja dulu aku lebih sabar, mungkin kamu gak harus terluka sejauh ini. Aku yang mendorong kamu ke titik ini. Tak ada balasan, tapi dari mata Raka, setetes air jatuh, melewati pelipisnya yang masih terluka. Air mata yang tak bersuara, tapi lebih nyaring dari teriakan manapun. Dari balik pintu ruangan, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang perawat membuka pintu perlahan, lalu berkata, "Maaf Bu, ada seseorang dari kejaksaan yang ingin bertemu besok pagi, terkait proses lanjutan dari pengakuan suami ibu." Sinta mengangguk pelan, tapi tubuhnya membeku. Di dadanya ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Takut bahwa semua ini belum berakhir. Dan luka yang mereka bawa bukan hanya di tubuh, tapi juga di nama di masa depan, di martabat yang sudah tinggal serpihan. Malam itu, setelah perawat meninggalkan ruangan dan berita soal proses hukum disampaikan, Sinta duduk lama di kursi sudut ruangan. Tak bicara sepatah kata pun.
matanya kosong menatap lantai. Pikirannya kacau, tapi satu hal mulai menguasai pikirannya. Tanggung jawab bukan lagi tentang uang, bukan lagi tentang luka suaminya, tapi tentang luka batin yang mereka timbulkan pada orang yang paling mereka salahkan, Ilham dan Arumi. Ia tahu, sebelum semua ini bisa ditutup, sebelum ia bisa menatap diri sendiri dengan tenang, ada satu hal yang belum ia lakukan, meminta maaf. Bukan lewat pesan, bukan lewat pihak ketiga, tapi dengan suara dan wajah sendiri. Keesokan paginya, saat matahari baru naik perlahan di langit kusam, Sinta berdiri di depan pagar rumah Ilham. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Napasnya pendek. Beberapa tetangga mulai melirik dari kejauhan, karena kehadirannya di halaman rumah itu tak lagi biasa. Sejak gosip berkembang, Sinta tak pernah mendekat ke tempat ini. Tapi hari ini, semuanya terasa berbeda. Ia datang bukan sebagai tetangga, tapi sebagai orang yang telah melukai. Pintu terbuka. Arumi muncul dengan wajah yang sedikit kaget. Ia berdiri sejenak, memandangi Sinta tanpa suara. Sinta menunduk, lalu berkata lirih, "Mbak, boleh saya bicara sebentar?" Tanpa banyak kata, Arumi mempersilakan masuk. Tapi Sinta justru berlutut di depan pintu. Lututnya menyentuh lantai semen, kedua tangannya menyatu di dada. "Maaf Kak, saya. Semua yang kami ucapkan, semua yang kami sebarkan, semua itu salah. Saya terlalu buta. Saya nggak tahu caranya menerima kekalahan. Saya malu, tapi saya tahu ini harus saya lakukan." Tangisnya pecah, suaranya parau, air matanya jatuh deras, mengalir dari pipi ke dagu. Di sekeliling, beberapa warga mulai mendekat. Mereka berdiri di pinggir jalan, memperhatikan tanpa suara. Pemandangan itu membuat suasana makin berat. Tak ada yang berani menyela, tak ada yang tega berpaling. Arumi hanya diam beberapa saat. Wajahnya pucat, tapi matanya tampak bergetar. Perlahan, ia berlutut di hadapan Sinta dan memeluknya erat. "Kami nggak pernah dendam, Sin, nggak pernah. Kami cuma nunggu waktunya kamu sadar. Dan sekarang, kamu sudah datang. Itu lebih dari cukup." Pelukan itu membuat tubuh Sinta lemas. Ia menangis di bahu Arumi seperti anak kecil. Tangannya menggenggam baju wanita yang dulu ia remehkan. Dan di balik pelukan itu, tak hanya dua perempuan yang saling menerima, tapi dua hati yang akhirnya mengubur luka dalam kejujuran. Di belakang mereka, Bu Murni menunduk. Ia menghampiri, lalu ikut duduk di tangga rumah, dan berkata pelan, "Saya juga mau minta maaf, Mbak. Saya ikut menyebar cerita yang saya sendiri nggak yakin kebenarannya. Saya malu, saya nyesel." Satu persatu warga mulai bersuara. Ada yang meminta maaf, ada yang menangis pelan. Semua seperti ikut terbebas dari dosa yang selama ini mereka pikul bersama-sama dalam diam. Hari itu, bukan hanya Sinta yang menyembah maaf, tapi satu kampung kecil yang belajar bahwa kebenaran tak selalu terdengar keras, tapi terasa sangat tajam. Ketika akhirnya tiba, beberapa minggu kemudian, Raka menjalani sidang ringan. Kondisinya yang masih lemah membuat pengadilan memutuskan vonis rehabilitasi sosial dan pemantauan medis. Ia tidak dijebloskan ke penjara, tapi harus menjalani proses hukum secara terbuka. Sinta duduk di bangku belakang ruang sidang, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Sementara Raka menunduk sepanjang persidangan. Tak sekalipun ia menatap siapapun di ruangan itu. Ilham hadir, tapi hanya sebagai saksi. Di hadapan hakim, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat memperpanjang perkara dan telah memaafkan Raka sejak hari pertama. Suara Ilham tenang, tak terdengar getir, tapi bogi Raka. Tiap kata yang keluar dari mulut Ilham adalah pisau yang mengiris kesadarannya. Ia menerima semua keputusan dengan anggukan lemah. Setelah persidangan selesai, Ilham menghampiri Sinta dan menyerahkan satu map kecil. Di dalamnya, ada proposal bantuan modal. "Aku bantu kamu buka warung kecil di depan rumah, biar ada pemasukan sambil Raka jalani perawatan." Sinta tercekat, tangannya gemetar saat menerima map itu. "Mas, kenapa masih mau bantu kami? Setelah semua yang kami lakukan." Ilham tersenyum tipis. "Karena kalian sedang jatuh, dan manusia kalau jatuh, jangan diinjak, diangkat, biar bisa jalan lagi." Kata-kata itu tinggal lama di benak Sinta. Bahkan setelah mereka pulang ke rumah, ia mulai merapikan bagian depan rumah, membersihkan meja bekas, dan perlahan membuka warung kecil dengan barang seadanya. Setiap hari ia belajar menundukkan hati. Belajar dari rasa malu yang menempel seperti bayangan. Di dalam rumah, Raka duduk di kursi rotan, mengenakan pakaian longgar.
Separuh wajahnya masih dipenuhi bekas luka. Cermin di dinding tertutup kain. Ia tak pernah minta dibuka. Ia tak ingin melihat. Ia tahu, wajah itu tak akan pernah sama. Tapi yang lebih perih dari wajah yang terbakar adalah rasa bersalah yang terus membakar dari dalam karena ia tahu bekas di tubuhnya bisa dirawat. Tapi bekas di dalam hatinya mungkin akan tinggal lebih lama dan malam pun turun perlahan. Sinta duduk di sebelah Raka, memotong buah sambil sesekali menoleh ke arah jalan. Suasana sudah tenang, tapi di dada mereka ada detak yang belum usai. Detak yang terus mengingatkan bahwa luka yang mereka buat hanya bisa diampuni bila mereka mau hidup dengan hati yang benar-benar baru. Sore itu, cahaya matahari menyusup dari sela-sela ventilasi rumah kecil mereka yang kini tampak lebih rapi. Meja warung mungil di teras sudah mulai diisi toples-toples plastik berisi camilan. Sedangkan tikar di lantai tempat Raka biasa duduk, kini diganti dengan kursi roda yang lebih kokoh. Tapi tetap, tak ada yang bisa menyamarkan kenyataan bahwa tubuh itu tak lagi sama. Separuh wajah Raka menghitam dan kaku. Kulit lehernya tegang, dan tangannya masih dibalut perban yang sudah mulai mengering. Bekas luka itu bukan hanya pada kulit, tapi juga menyobek harga diri yang tak akan pernah bisa dijahit lagi. Sejak Ilham membantu membuka warung, Sinta tak pernah berhenti bekerja. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan barang dagangan, mengurus rumah, lalu merawat luka Raka satu persatu. Tak pernah sekalipun ia mengeluh, tapi Raka tahu bahwa semua ini adalah sisa dari luka yang mereka buat bersama. Ia melihat itu setiap kali Sinta menyeka luka di dadanya sambil menahan isak yang tak pernah tuntas. Ia tahu, setiap air mata yang jatuh bukan hanya untuk rasa sakit hari ini, tapi untuk semua kata-kata yang dulu terucap dari keduanya, yang kini menjadi kutuk yang tak bisa ditarik kembali. Di sore yang tenang itu, Sinta meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping. "Kursi roda, pelan-pelan ya mas, airnya masih hangat," ucapnya pelan, seperti biasa. Lalu ia kembali ke dapur tanpa banyak bicara. Tak ada dialog panjang seperti dulu, tak ada debat, tapi justru dalam sepinya, semua terasa lebih berat. Roka memandangi cermin kecil yang digantung di pilar rumah. Ia tahu posisinya, dan setiap hari, ia tetap saja memalingkan wajah setiap kali pandangannya hampir bertemu bayangannya sendiri. Hari ini pun begitu, tapi sore ini, entah kenapa, ia membiarkan tatapannya bertahan beberapa detik lebih lama. Ia melihat kulit gosong yang tak bisa dikenali, mata kiri yang nyaris tertutup, dan garis bibir yang kaku. Bukan wajah yang ia kenal seumur hidupnya. Bukan wajah yang Sinta nikahi dulu. Dan bukan wajah yang pantas untuk memaki orang lain. Tangannya yang gemetar meraih cermin itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolaknya. Ia menatap dalam-dalam. Lama, diam. Wajah itu bukan hanya terbakar oleh cairan yang ia sendiri siapkan, tapi oleh semua hasrat dan kebencian yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ia melihat bukan hanya luka fisik, tapi kebodohan. Ia melihat ketamakan. Ia melihat dirinya yang dulu, yang selalu merasa kurang, selalu membandingkan, selalu mencari siapa yang salah, tanpa pernah melihat siapa yang rusak dari awal. Langkah kaki Sinta terdengar dari belakang. Tapi kali ini, Raka bicara lebih dulu. "Sin," suaranya pelan, serak, tapi cukup jelas. Aku ngerti sekarang." Sinta berhenti, menoleh dengan hati yang bergetar. "Ngerti apa mas?" Raka menatap langit sore dari jendela yang terbuka. Langit itu tak berubah, masih sama seperti saat ia iri, saat ia menyebar gosip, saat ia membakar harga dirinya sendiri dalam api yang ia nyalakan. Tapi warna jingga senja itu terasa berbeda di matanya hari ini, bukan karena dunia berubah, tapi karena dadanya yang kini kosong dari dendam. "Semua ini bukan karena mereka jahat," ujarnya pelan, "tapi karena aku terlalu sibuk mengutuk rezeki orang lain." Sinta menunduk, tak ada jawaban, tapi air matanya menetes diam-diam ke lantai. Raka melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku dulu pikir yang bikin kita sengsara itu Ilham, rezekinya, rumahnya, semua yang dia punya. Tapi ternyata yang bikin kita rusak itu hati kita sendiri, aku dan kamu." Suasana dia membungkus ruang itu. Bahkan suara kendaraan di jalan gang pun seakan menjauh. Sinta mendekat, lalu duduk di lantai, di samping kaki kursi roda. Ia memegang tangan Raka yang tinggal tulang dan daging,
Dan untuk pertama kalinya sejak luka itu menghitam, ia menggenggamnya erat. Bukan karena kasihan, tapi karena sadar mereka akhirnya sampai di ujung perjalanan batin yang menyiksa. Dan di luar sana, Ilham dan Arumi menjalani hidup seperti biasa. Tidak menonjol, tidak berbeda, tapi kini dihormati dengan tulus oleh seluruh warga. Mereka tak meminta apapun, tidak juga pujian. Tapi kehidupan mereka berjalan tanpa dendam. Dan itulah yang paling menenangkan, sekaligus menyakitkan bagi Raka. Bahwa hidup yang damai, ternyata memang hanya bisa dimiliki oleh hati yang tidak pernah sibuk menilai hidup orang lain. Langit mulai gelap. Raka masih menatap langit itu lama, seperti mencari sesuatu yang tidak bisa disentuh. Tapi ia tahu, apapun yang ia cari di atas sana, tidak akan bisa menghapus apa yang sudah ia tanam sendiri di bawah sini. Azabnya tidak menunggu mati. Azabnya sudah dan akan tinggal selama sisa hidupnya. Bukan pada tubuh yang terbakar, tapi pada hati yang kini hancur oleh tangan sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Semoga bukan hanya hati yang tersentuh, tapi juga pikiran yang tercerahkan. Jika ada pelajaran yang bisa diambil, biarlah itu menjadi pengingat bahwa hidup bukan soal siapa paling tinggi, tapi siapa paling tulus menjalani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.